Suara Perempuan edisi September. Firman Tuhan saat ini dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-11. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tema kita saat ini setia dalam segala perkara. Kata setia sama dengan tetap, kaitan dengan komitmen. Kesetiaan seringkali diuji dengan berbagai tantangan-tantangan yang mencoba menyeret orang untuk goyah. Ketika orang tersebut terseret dengan tantangan, berarti orang tersebut dikatakan tidak setia. Tapi apabila orang tersebut tetap teguh pada komitmennya sekalipun tantangan-tantangan mencoba menyeretnya, berarti ia setia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini tentang kehidupan Daniel. Dari kehidupan Daniel kita dapat belajar tentang kesetiaan. Ketika Raja Darius mengangkat Daniel sebagai salah satu pejabat tinggi dalam istananya, bahkan bermaksud untuk menempatkan Daniel atau seluruh kerajaannya, Daniel mendapat kepercayaan besar dari raja, sebab ia sangat bertanggung jawab di dalam tugasnya. Ia tidak pernah lalai, ia tidak pernah mengabaikan pekerjaannya. Kinerjanya baik, dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar dikerjakan dengan baik. Sikap Daniel ini membuat raja sayang kepadanya. Tetapi di sisi lain, Daniel mendapat tantangan dari orang-orang di sekitarnya, dari teman-temannya yang tidak senang, yang membenci. Mereka iri hati terhadap Daniel sehingga mereka melakukan konspirasi atau persekongkolan untuk menjatuhkan Daniel, untuk melengsarkan Daniel dari jabatan dan juga dari posisinya dengan cara meminta kepada raja agar dikeluarkan suatu penetapan dan larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan suatu permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan raja menyetujui rancangan tersebut. Penetapan dan larangan itu telah keluar, dan itu berlaku dalam wilayah kekuasaan Raja Darius. Siapa melanggar berarti siap berada dalam gua singa. Ingin lepas dari resiko dicampakkan ke dalam gua singa berarti harus mengikuti penetapan dan larangan itu. Daniel yang bekerja bagi raja, dia pun harus mengikuti aturan tersebut. Daniel berada pada dua pilihan: setia kepada raja sebagai pemimpin dengan mengikuti penetapan yang telah dikeluarkannya, atau setia kepada Allah dengan hanya beribadah dan menyembah kepada Allah. Dan Daniel memutuskan untuk memilih setia kepada Allah walaupun resikonya berat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat dua hal dari kesetiaan Daniel. Yang pertama, kesetiaan Daniel diwujudkan melalui tindakannya yang memprioritaskan Allah lebih daripada apapun, lebih daripada jabatan, lebih daripada kedudukan, lebih dari segala-galanya. Posisi yang baik, zona nyaman yang dirasakan Daniel atau zona yang tidak nyaman tidak mengubah kesetiaannya untuk menomorsatukan Allah dalam hidupnya.
pada gua singa. Bisa saja Daniel berpura-pura untuk melakukan ketetapan raja itu, karena ketetapan ini hanya berlaku 30 hari. Tapi ia tidak melakukannya. Jangankan untuk melaksanakan ketetapan itu, untuk berpura-pura saja Daniel tidak melakukannya. Prioritas utama Daniel adalah Allah, sehingga keadaan baik atau buruk tidak menggeserkan kesetiaannya. Setia dalam segala perkara menjadi komitmen Daniel. Yang kedua, Daniel menjaga kesetiaannya dengan menjaga integritas hidupnya. Sebagai orang percaya kepada Allah, di tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya, dia belajar menjaga integritas hidupnya. Integritas sama dengan keteguhan hati, satu kata dan perbuatan. Walau harus kehilangan jabatan, keluar dari istana, tidak lagi hidup dalam kemewahan, bagi Daniel itu bukanlah masalah. Dengan menunjukkan integritasnya, keteguhan sikapnya sebagai orang percaya, maka ia sudah menyatakan kesetiaannya yang sejati. Ibu-ibu, bagaimana dengan kehidupan kita dalam menjalani hidup dengan berbagai persoalan yang kompleks? Mampukah kita setia? Untuk setia di tengah situasi yang baik dan fasilitas yang mendukung akan mudah dilakukan. Tapi bagaimana kalau situasinya tidak baik, penuh tekanan, penuh aniaya, penuh ancaman dan risiko? Bagaimana ketika pergumulan sakit penyakit tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah, masih dapatkah kita setia? Bagaimana ketika terhimpit kesulitan ekonomi karena suami kehilangan pekerjaan, masih dapatkah kita setia? Bagaimana ketika dalam pekerjaan kita ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak senang atas pencapaian-pencapaian yang kita raih? Mereka iri hati sehingga melakukan konspirasi, persekongkolan untuk menjatuhkan kita. Dan itu berdampak buruk pada pekerjaan kita. Masih dapatkah kita setia? Bagaimana ketika iman kita sebagai orang percaya harus diuji melalui aniaya hebat? Mampukah kita setia? Bagaimana bila kita harus kehilangan segala yang terbaik karena terjadi bencana alam? Masihkah kita setia? Ibu-ibu yang kekasih, untuk tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah dalam segala keadaan memang tidaklah mudah. Tapi hari ini kita melihat dan belajar dari kehidupan Daniel ketika ia berada pada zona nyaman, menikmati fasilitas yang ada di istana, memiliki jabatan, dikasihi raja. Bahkan ketika keadaan kehidupan berubah saat orang merencanakan kejahatan kepadanya, ketika harus keluar dari istana dan berada pada gua singa, kesetiaan Daniel tidak berubah karena ia telah menetapkan prioritas hidupnya kepada Allah, bukan kepada perkara-perkara dunia, dan ingin menjaga integritas hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Allah memperhitungkan kesetiaan Daniel dan memeliharakan dia, dan akibat kesetiaan dari Daniel, orang mengenal dan percaya kepada Allah yang disembahnya sebagai Allah yang hidup. Ayat yang ke-27. Yang kedua, ia tetap memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius, tapi juga pada zaman pemerintahan Raja Kores. Ayat yang ke-29. Karena itu mari kita menunjukkan kesetiaan kita dalam segala perkara dengan memprioritaskan Allah dalam hidup kita lebih daripada apapun, dan selalu menjaga integritas hidup kita karena kita telah ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Tetaplah setia. Amin.